Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Herpiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup di sini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi berbagai jenis organisme yang ada di alam semesta ini. Dan tujuan utama dari sistem klasifikasi ini adalah untuk membantu ilmuwan dan peneliti memahami keragaman kehidupan yang ada di bumi ini, serta menyusun informasi tentang organisme-organisme dalam suatu kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur. Dan artikel ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ragam sistem klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pengertian sistem klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara untuk mengkategorikan organisme-organisme berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing jenis. Klasifikasi ini tidak hanya membantu kita memahami bagaimana organisme-organisme ini berhubungan satu sama lain, tetapi membantu dalam upaya dokumentasi, penelitian, dan pemahaman evolusi kehidupan di bumi. Tujuan sistem klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama, mengurangi kebingungan. Dengan jutaan spesies yang ada di planet ini, mudah sekali terjadi kebingungan. Sistem klasifikasi membantu mengurangi kebingungan itu dengan mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Yang kedua, mempelajari keragaman kehidupan. Sistem klasifikasi memungkinkan ilmuwan untuk memahami dan mempelajari beragam jenis makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme seperti bakteri hingga makhluk hidup yang lebih kompleks seperti manusia. Yang ketiga, menunjukkan karakteristik evolusi. Di sini saya akan menjelaskan melalui sistem klasifikasi kita dapat melihat bagaimana berbagai organisme terkait secara evolusi, membantu dalam memahami asal-usul dan sejarah kehidupan yang ada di bumi ini. Yang keempat, pengorganisasian informasi. Pengorganisasian informasi ini, sistem klasifikasi memungkinkan menyusun data dan informasi tentang organisme-organisme dalam suatu struktur yang terorganisir. Hal ini memudahkan referensi dan penelitian di bidang biologi itu sendiri. Ragam sistem klasifikasi makhluk hidup. Terdapat beberapa sistem klasifikasi yang telah digunakan sepanjang sejarah. Namun, salah satu yang paling dikenal dan sering digunakan adalah sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Sistem ini berdasarkan pada hierarki yang memiliki tingkatan berikut ini. Yang pertama ada kerajaan atau disebut dengan kingdom. Tingkatan tertinggi dalam sistem klasifikasi seperti tumbuhan, hewan, dan bumi. Yang kedua, phylum. Phylum organisme di dalam kerajaan dibagi
menjadi filum berdasarkan karakteristik umum. Yang ketiga ada kelas. Kelas itu filum kemudian dibagi menjadi kelas berdasarkan kesamaan lebih lanjut. Yang keempatnya ordo. Kelas dibagi menjadi ordo yang mencakup organisme yang lebih mirip satu sama lain. Yang kelima, famili. Ordo dibagi menjadi famili menggabungkan organisme yang memiliki kesamaan lebih spesifik. Genus, famili kemudian dibagi menjadi genus mengacu pada kelompok organisme yang memiliki kemiripan yang lebih. Yang ketujuh, spesies. Genus terbagi menjadi spesies yang merupakan tingkat terendah dalam suatu sistem klasifikasi organisme yang termasuk di dalam spesies yang memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dan berkembang biak satu sama lain. Selain itu juga klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan di sini yang pertama organ berkembang biaknya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, habitat. Jadi habitat di sini apakah tegak atau menjulur atau merambat? Yang ketiganya, bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempatnya, cara berkembang biak. Ada seksual atau disebut dengan generatif atau aseksual atau disebut dengan vegetatif. Terus ada juga klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan di sini saya akan menjelaskan. Itu yang pertama itu saluran pencernaan makanan atau hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang keduanya kerangka atau disebut dengan skeleton. Apakah hewan tersebut mempunyai kerangka luar tubuh atau disebut eksoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Yang ketiganya anggota geraknya. Apakah berkaki dua, empat, atau tidak berkaki? Itu perbedaan antara klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan juga itu dibagi menjadi dua. Ada hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Terus ada juga hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kalau untuk hewan bertulang belakang, contohnya itu ada protozoa atau disebut dengan hewan bersel satu. Yang kedua, hewan berpori atau disebut dengan porifera. Yang ketiganya ada hewan berongga. Contoh yang sering kita temukan itu contohnya ada ubur-ubur. Yang keempat, cacing pipi. Cacing pipi itu bisa disebut dengan Platyhelminthes. Atau contohnya yang sering kita dengar itu ada cacing pita, cacing hati, dan planaria. Yang kelima, cacing bersegmen atau disebut dengan Annelida. Contohnya itu ada cacing tanah dan lintah. Yang keenam, hewan berbuku-buku atau disebut dengan arthropoda. Contohnya yang sering kita temukan di sini itu ada kalajengking, kutu, terus ada juga lipan,
ada juga kelabang, ada juga kaki seribu. Terus yang ketujuh, hewan lunak atau disebut dengan moluska. Contohnya ada gurita, ada semut, ada kerang, ada tiram, dan remis. Yang kedelapan, hewan berkulit duri atau sering disebut dengan Echinodermata. Terus ada juga hewan yang bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Itu contohnya ada ikan atau disebut dengan Pisces. Dia bernapas dengan insang. Yang kedua ada amfibi. Amfibi di sini hidup di air dan di darat. Contohnya katak. Ketiga ada reptilia. Reptilia di sini bernapas dengan paru-paru. Contohnya buaya, kadal, kura-kura, dan ular. Yang keempat itu ada burung dan sering disebut dengan apes. Contohnya ayam, angsa, itik, dan lain-lain, atau sering disebut dengan tubuh ditutupi bulu dan memiliki alat gerak kaki dan sayap. Yang kelima ada mamalia. Mamalia contohnya ada kucing, ada sapi, kelelawar, kambing, dan lain-lain. Bernapas dengan paru-paru. Jadi dalam kesimpulan sistem klasifikasi Linnaeus terdapat pula sistem klasifikasi berdasarkan filogeni yang berfokus pada hubungan evolusi antara organisme, mencerminkan kemajuan dalam genetika molekuler dan teknologi DNA dalam pemahaman tentang keragaman kehidupan. Dalam kesimpulan, sistem klasifikasi makhluk hidup adalah alat penting dalam memahami dan mengorganisasi keragaman kehidupan di bumi. Ini membantu kita menjelajahi hubungan antara organisme, menyediakan dasar untuk penelitian biologi, dan memfasilitasi pemahaman tentang evolusi. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, sistem klasifikasi juga terus mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk mencerminkan pemahaman baru tentang kehidupan di planet kita. Sekian penjelasan dari saya tentang artikel yang saya bikin, materi tentang klasifikasi makhluk hidup.